Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ria Astuti Savitri, mahasiswi STS Al-Mujadid Tanjung Jabung Timur, semester 3 Prodi Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM HS 202024, dosen pengampu Bu Alicia Fitri, MPD, dan mata kuliah Statistik. Saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen dan manajer serta perkembangan teori. Fungsi-fungsi manajemen terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan atau planning adalah rangkaian proses pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentu strategi yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan. Ada beberapa aktivitas dalam fungsi perencanaan. Yang pertama, menetapkan arah tujuan serta target bisnis. Yang kedua, menyusun strategi dalam pencapaian tujuan dan target tersebut. Yang ketiga, menentukan sumber daya yang dibutuhkan. Dan keempat, menentukan standar kesuksesan dalam pencapaian suatu tujuan dan target bisnis. Adapun syarat-syarat perencanaan yang baik. Yang pertama, kita mempunyai tujuan yang jelas. Yang kedua, memuat analisis pada pekerjaan yang akan dilakukan. Yang ketiga, fleksibel, bisa berubah mengikuti perkembangan yang terjadi. Dan keempat, mempunyai kesan sesuatu yang dimiliki, tersedia, dan bisa dipergunakan dengan efektif serta bergaya guna. Adapun manfaat dari perencanaan itu tersendiri, kita bisa membuat pelaksanaan tugas jadi tepat serta aktivitas setiap unit akan terorganisasi ke arah tujuan yang sama. Terus yang kedua, kita dapat menghindari kesalahan yang mungkin akan terjadi. Yang ketiga, memudahkan pengawasan. Dan yang keempat, dipergunakan sebagai pedoman dasar dalam menjalankan aktivitas. Yang kedua ada pengorganisasian atau organizing. Adalah rangkaian aktivitas pembagian tugas yang akan dikerjakan serta proses pengembangan struktur organisasi yang sesuai tujuan perusahaan. Tujuan pengorganisasian sangat wajib dijalankan dengan baik agar dapat mengatur berbagai sumber daya manusia atau sumber daya lainnya. Dengan begitu, sumber daya di dalam perusahaan dapat berfungsi secara optimal dan mampu melaksanakan peran serta fungsi masing-masing dengan baik. Yang ketiga ada fungsi staffing. Staffing merupakan fungsi yang hampir sama dengan organizing, di mana pada intinya fungsi ini bertujuan untuk menetapkan sumber daya perusahaan di tempat yang paling tepat sesuai dengan bidang keahliannya. Fungsi staffing mencakup beberapa hal. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua, pengrekrutan tenaga kerja. Yang ketiga, proses seleksi. Yang keempat, pengenalan terkait perusahaan. Yang kelima, pelaksanaan kerja. Yang keenam, evaluasi kinerja. Yang ketujuh, memberikan reward. Dan yang kedelapan, memberikan pengembangan atau jenjang karir. Yang keempat, ada pengarahan atau directing, yaitu suatu tindakan yang berupaya agar semua anggota kelompok dapat meraih tujuan yang sesuai. Yang kelima adalah pengawasan atau controlling, ialah untuk menilai pekerjaan yang telah dilakukan oleh seluruh sumber daya manusia yang ada di suatu perusahaan. Controlling atau pengawasan bisa berjalan dengan efektif jika hal-hal ini diperhatikan. Yang pertama, jalur. Yang kedua, penetapan waktu. Yang ketiga, pemerintah pelaksanaan. Dan yang keempat, tindak lanjut. Perkembangan teori manajemen. Perkembangan teori manajemen terjadi dari masa ke masa, mulai dari teori manajemen ilmiah sampai teori manajemen modern. Teori ini memiliki 4 prinsip. Yang pertama, adanya spesialisasi berdasarkan sasaran pada tugas. Yang kedua, pekerjaan yang memerlukan suatu proses. Yang ketiga, spesialisasi menurut klien. Dan yang keempat, pekerjaan yang dilakukan di daerah geografis yang sama. Manajer dan lingkungan organisasi dalam buku Ricky W yang berjudul Manajemen tahun 2004 bulan 7 tertulis bahwa manajer adalah seseorang yang merencanakan dan membuat keputusan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di suatu organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap organisasi. Baik secara langsung maupun tidak langsung, lingkungan menciptakan ketidakpastian bagi para manajer organisasi dan mereka harus menjawab dengan merancang organisasi tersebut untuk beradaptasi dengan lingkungan sehingga mereka dapat mengantisipasi bagaimana permintaan akan penjualan atau biaya produksi. Cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan dan terima kasih banyak untuk kesempatannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.